Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat ya. Saya selalu berdoa semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu senantiasa sehat. Kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai. Amin. Baik teman-teman semua, izinkan saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Rias Triadi, saya auditor di Inspektorat Kabupaten Semarang, dan saat ini saya bertugas untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah ingin mengajak seluruh teman-teman yang menonton video ini, terlebih teman-teman yang punya profesi sebagai guru, untuk bersatu bersama bergerak melawan korupsi. Nah, teman-teman semua, sebelum saya menyampaikan materi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton satu buah video yang sangat menarik. Ini dia. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Gimana teman-teman videonya? Menarik kan? Ya, itu tadi adalah cuplikan dari film Taman Surga. Dalam adegan tersebut, seorang siswa SD bernama Salman maju membacakan sebuah puisinya, yang isi puisinya sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi saat ini, di mana terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kalau ada lirik bukan lautan tapi kolam susu, nyatanya hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Sekarang masih terjadi seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena banyaknya oknum-oknum koruptor yang mengambil uang negeri ini untuk kepentingan pribadinya. Sekarang saya mau mulai materi saya untuk bisa saya bagi ke teman-teman. Apa yang terlintas di benak teman-teman? Kemiskinan, keprihatinan, perjuangan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat ada gambar foto anak sekolah SD yang mau berangkat sekolah atau pulang sekolah harus melewati jembatan yang hanya diutaskan oleh satu tas tali gitu, diikatkan dengan tali, yang di bawah ada yang diantar sama orang tuanya,
hingga sampai melipat bajunya ke atas agar tidak basah. Yang sebelah kanan kita lihat kondisi sekolah yang sudah sangat rusak, yang sudah sangat tidak layak pakai dan bisa membahayakan bagi murid-murid. Ya, masih ada sekolah yang seperti ini. Dan mestinya di negara kaya Indonesia tidak ada yang kayak gini. Apa yang terlintas di benak teman-teman semua? Jengkel, marah, emosi, gregetan mungkin ya. Ya, siapa mereka teman-teman? Ya, betul. Mereka adalah koruptor. Mereka yang menyalahgunakan manah yang diberikan kepada mereka. Mestinya mereka berjuang buat rakyat, tapi mereka berjuang buat diri mereka sendiri. Dan mirisnya, ketika sudah menggunakan rompi orange, ditangkap oleh KPK, mereka masih bisa menebarkan senyuman, seolah-olah tidak berdosa, seolah-olah mereka tidak tahu kondisi apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan, seperti halnya yang ada di slide yang pertama tadi. Pertanyaannya, kapan Indonesia bebas dari korupsi? Kita tahu korelasi dari slide pertama dan slide kedua tadi adalah masalah korupsi. Andai di Indonesia tidak ada koruptor-koruptor, maka pemandangan yang teman-teman lihat tadi di slide pertama tidak akan pernah terjadi. Pendidikan Indonesia semakin bagus, akan jauh lebih bagus, infrastruktur pendidikan juga baik, banyaknya jembatan-jembatan, anak-anak tidak perlu menyeberang dengan menggunakan tali, menyeberangi sungai, menjinjing bajunya, tidak akan ada teman-teman. Lalu pertanyaannya, kapan Indonesia bebas korupsi? Inilah saatnya kita satukan tekad, kita rapatkan barisan untuk bersama-sama menolak korupsi, kita satukan bersama-sama untuk membangun jiwa anti korupsi. Dengan cara seperti apa? Nah teman-teman, usaha mencegah dan menentang korupsi paling tidak ada 3. Yang pertama represif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menjerat koruptor ke pengadilan. Ini sudah dilakukan oleh KPK. Banyak sekali koruptor-koruptor yang ditangkap, baik melalui OTT maupun penangkapan yang lain. Yang kedua melalui perbaikan sistem atau antisipatif, berupa perbaikan sistem-sistem pelayanan publik. Kita sudah melihat ada sistem online, atap satu pintu, gitu kan, dan berbagai macam hal yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah usaha mencegah dan menentang korupsi melalui dengan edukasi. Nah, ini dia jawabannya. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa video ini sangat bermanfaat buat teman-teman guru, dan memang kelompok sasaran saya dalam penyuluhan anti korupsi kali ini adalah teman-teman dari guru. Kenapa guru? Karena guru adalah teladan bagi murid-muridnya, atau bisa jadi role model. Kita tahu tugas dari guru tidak hanya mengajar secara akademik, pendidikan akademisi, tapi juga mendidik secara karakter. Oleh karena itu, sangat penting kiranya guru bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa-siswanya, kepada anak didiknya, agar kelak di masa mendatang setelah mereka menjadi orang-orang yang dewasa, mereka menjadi orang yang berkepribadian anti korupsi. Guru juga sumber inspirasi murid. Teman-teman guru bisa menceritakan hal-hal inspiratif, baik dari pengalaman pribadi maupun pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sifatnya inspiratif untuk bisa ditularkan ke murid-murid teman-teman semua, sehingga mereka sudah punya gambaran, punya imajinasi bagaimana cara mengembangkan negara ini, memperbaiki negara ini dari korupsi. Lalu apa yang diajarkan? Ada 9 nilai yang bisa diajarkan teman-teman guru kepada murid-muridnya. Yang pertama, jujur. Contoh aplikasi yang paling gampang untuk bersamakan untuk jujur adalah tidak mencontek saat ujian, dan jujur ini tidak hanya diterapkan kepada murid-muridnya, tapi juga kepada teman-teman guru sekalian. Mohon maaf, terkadang seringkali ada guru-guru yang gengsi tanda kutip untuk bisa meminta maaf atau mengucapkan secara jujur atas kekeliruannya terhadap muridnya. Misal, ketika sedang mengkoreksi soal terjadi kekeliruan, alangkah lebih baiknya teman-teman semua bisa jujur kepada muridnya. Oh iya nak, saya salah, mau dimaafkan, bu guru salah,
guru salah, itu akan terekam dalam pikiran murid-murid teman-teman semua, dan itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat murid-murid teman-teman semua bagaimana caranya ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, peduli. Tanamkan jiwa kepedulian murid-murid teman-teman semua terhadap sesama, terhadap lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Mandiri, ajarkan mereka untuk mandiri, tidak bergantung sama orang lain, mengerjakan PR sendiri, mengerjakan soal tugas sendiri, dan sebagainya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah menggantungkan hidupnya sama orang lain, tidak mudah untuk minta tolong sama orang lain dan sebagainya. Disiplin, tanamkan disiplin dari kecil, tanamkan disiplin di setiap kegiatan harian, mulai waktu, taat peraturan, karena di sekolah kan pasti ya ada aturan-aturannya kan, ada aturan dari berseragam, kemudian aturan saat upacara, jam kerja, jam sekolah, jam istirahat, jam pulang, semua ada aturannya, sehingga teman-teman bisa lebih menekankan pada murid-muridnya, termasuk kepada teman-teman guru sendiri, bagaimana cara disiplin agar tidak terlambat, karena tadi guru juga sebagai role model bagi siswa-siswanya. Kalau gurunya terlambat, masa muridnya nggak boleh? Tanggung jawab, ajarkan tentang tanggung jawab, belajar dengan tekun, menjaga kerukunan, tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas, kebersihan sekolah, dan jangan lupa tanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolah. Karena sekarang kita lihat banyak anak-anak remaja yang akhirnya membawa dampak buruk bagi sekolah. Tanamkan itu. Kerja keras bisa diaplikasikan dengan cara tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal, giat dan semangat dalam belajar, sehingga implementasinya nanti ketika mereka sudah dewasa, sudah bekerja, masuk dunia pekerjaan, atau bahkan menjadi pejabat publik, mereka juga memiliki karakter yang kerja keras, tidak hanya sekedar menodong, memohon, atau meminta suap. Jangan ya. Sederhana, tanamkan pada jiwa murid-murid teman-teman semua, pada pribadi teman-teman dan murid-murid teman-teman semua untuk lebih hidup sederhana, karena kesederhanaan akan bisa menjadi lifestyle, gaya hidup. Ketika orang sudah biasa bermewah-mewah, lalu di depan di masa yang akan datang mereka tidak bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang, bisa menjadi akar sebagai orang untuk melakukan tindakan yang tidak benar, alias korupsi. Berani, ajarkan teman-teman pada murid-murid teman-teman semua rasa keberanian. Berani itu apa? Berani yang positif ya, berani untuk bertanya, berdiskusi, kemudian berani untuk menyampaikan pendapat. Karena apa? Keberanian inilah, keberanian hal yang seperti itulah yang dibutuhkan ketika era sekarang, ketika kita berbicara dalam konteks anti korupsi, pemberantasan korupsi, maka dibutuhkan orang-orang yang berani untuk menentang, melawan, melaporkan apabila ada orang melakukan tindak pidana korupsi. Tanamkan juga sikap adil kepada murid-murid teman-teman semua. Bisa menjadi teman-teman aplikasi sikap adil yang paling bisa digunakan adalah tidak membeda-bedakan teman. Kalau untuk teman-teman guru, tidak membeda-bedakan murid, ini murid yang kaya, ini murid yang miskin, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena bagaimanapun juga semuanya sama, kita tidak pernah tahu mana yang akan kita sukses, sehingga teman-teman tugas yang mulia yaitu mendidik anak didik teman-teman semua agar bisa menjadi generasi penerus Indonesia yang hebat, dan juga diajarkan tentang nilai-nilai anti korupsi. Maka ke depan anak didik teman-teman semua akan menjadi generasi penerus yang memiliki integritas tinggi dan memiliki jiwa anti korupsi.
jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Terlalu panjang untuk bisa dihafalkan. Oleh karena itu ada singkatan yang sering kali dipakai oleh KPK untuk bisa mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Cupi mandi, tangker seperti. Tidak mendiskriminasikan orang ya. Ini singkatan. Cupi mandi, tangker seperti. Nah, ada diagram Dikejar di Wantoro. Kita lihat di sebelah kiri, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Grafiknya naik ke arah kanan. Artinya pendidikan karakter memang harus ditanamkan sejak mulai usia dini. Bukan berarti ketika sudah menginjak usia dewasa karakter tidak penting, tidak. Melainkan karakter itu sudah melekat kuat ketika karakter itu bisa ditanamkan saat mereka usia dini, masuk ke sekolah dasar, sekolah tinggi pertama, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Nah teman-teman, masa depan Indonesia di tangan mereka. Jadikanlah mereka generasi penerus yang memiliki karakter yang kuat, integritas yang tinggi, dan memiliki jiwa anti korupsi. Nih menarik, kenalkan? Iya, Dr. Andes Kasino Hadiwibowo, kita menyebutnya Kasino, temannya Dono dan Indro ya. Mas Kasino pernah bilang, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi orang jujur. Quote simple, tapi luar biasa. Memang betul, kita tidak kekurangan orang pintar, banyak sekali orang-orang pintar yang berasal dari Indonesia. Tapi tentang kejujuran, tentang integritas, nilai-nilai anti korupsi, itu kita masih sangat kurang. Nah, sekarang tugas kita bersama untuk bisa mensosialisasikan, untuk bisa menanamkan jiwa-jiwa nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah saya ingin mengajak teman-teman semua, terutama para guru, untuk bisa menguatkan nilai-nilai integritas, menguatkan nilai-nilai anti korupsi pada murid-murid teman-teman semua, agar generasi penerus Indonesia di masa depan memiliki integritas yang kuat, yang hebat, dan memiliki sikap anti korupsi yang luar biasa, sehingga membawa negara Indonesia bisa lebih maju dengan tadi materinya, bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi, cupe mandi, tangkar sebdil. Dan juga untuk sebagai bahan evaluasi bagi kami, nanti akan saya kirim form di deskripsi, di link deskripsinya. Nanti teman-teman bisa isi di sana, bisa ada pretest juga, ada post-test. Nanti teman-teman bisa isi di situ semua agar penyuluhan seperti ini melalui video online seperti ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa, terakhir tetap kita satukan semangat untuk lawan korupsi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.